Kita semua tahu kan, biasanya perang itu pecah kalau diplomasi sudah buntu. Tapi gimana kalau justru kebalikannya? Gimana kalau sebuah kesepakatan damai malah jadi pemicu perang besar? Nah, kali ini kita akan telusuri sebuah skenario fiksi yang mengerikan di mana jalan menuju perdamaian secara aneh justru menjadi jalan tol menuju kehancuran. Nah, kutipan ini, wah, benar-benar merangkum ironi dari semua ini. Coba bayangin, di saat semua orang di dunia lagi berharap-harap cemas supaya perang bisa dihindari, tembakan pertama justru dilepaskan. Gimana bisa kan? Inilah kisah tentang bagaimana harapan itu dihancurkan dalam sekejap mata. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya kabar baik soal kesepakatan nuklir malah jadi lampu hijau buat serangan militer? Yuk kita coba bedah satu persatu detik-detik krusial yang mengubah segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Percikan paradoks. Disinilah kita bakal lihat pemicunya. Sebuah momen yang harusnya jadi kabar baik buat seluruh dunia. Tapi, dalam skenario ini, percikan api yang harusnya padam, malah menyulut kebakaran yang jauh lebih besar. Coba deh perhatiin timingnya. Serangan itu diluncurkan cuma beberapa jam setelah Oman ngumumin ada kabar baik. Ini kan aneh banget, jadi muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan perundingan damai itu dari awal cuma kedok buat siap-siap nyerang? Sebuah paradoks yang benar-benar mengerikan. Lanjut ke bagian kedua, Operasi Apex Fury. Ini nama yang dikasih buat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari namanya aja udah kedengeran serem ya? Apex Fury atau kemarahan puncak. Jelas ini bukan serangan biasa, tapi serangan yang dirancang buat jadi pukulan telak. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tujuannya. Ini bukan sekedar pesan atau serangan peringatan loh. Tujuannya jelas banget, melumpuhkan 3 pilar utama kekuatan militer Iran, nuklir, rudal, dan angkatan laut secara permanen. Ini serangan buat memenggal kepala, bukan cuma sekedar serangan simbolis. Coba kita lihat targetnya. Ini bukan main-main. Serangan ini nggak cuma nginter fasilitas militer di tempat terpencil, tapi langsung menusuk ke jantung pemerintahan dan pertahanan Iran. Dari Kementerian Pertahanan sampai ke kantor pemimpin tertinggi. Dan yang lebih bikin ngeri, ada laporan kalau area sipil di banyak provinsi juga kena imbasnya. Biar kebayang skalanya ya, setidaknya ada 21 rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan di awal serangan. Ini bukan sembarang rudal, ini senjata presisi yang super canggih. Peluncuran sebanyak ini dari menit pertama nunjukin kalau ini adalah eskalasi besar-besaran sejak awal. Dan tentu saja dampaknya ke manusia langsung terasa. Menurut laporan dari Bulan Sabit Merah Iran, gelombang serangan pertama ini bikin lebih dari 2.000 nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka. Angka yang luar biasa tragis untuk sebuah serangan pembuka. Tapi, dari semua kehancuran itu, ada satu berita yang benar-benar mengubah permainan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Bersama dia, Menteri Pertahanan dan Komandan Garda Revolusi. Nah, ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal serangan preemptif, ini udah jadi perang balas dendam. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, balasan Iran. Tentu Iran gak tinggal diam dong, mereka langsung siapin balasan, dan namanya, wah ini penuh makna sejarah dan dendam. Fateh al-Khoibar. Ini sinyal kalau balasan mereka bakal sangat dahsyat. Nama Fateh al-Khaibar ini bukan dipilih tanpa alasan loh. Ini merujuk ke sebuah kemenangan besar dalam sejarah awal Islam. Jadi, pesan mereka jelas banget. Ini bukan cuma balas dendam militer. Ini perang ideologi, perang historis buat balikin harga diri mereka. Dan skala balasannya, ini benar-benar gila. Belum pernah ada yang kayak gini. Iran gak cuma nyerang Israel, tapi juga semua pangkalan militer Amerika di seluruh kawasan. Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai Irak. Pesannya jelas, semua aset militer Amerika di Timur Tengah sekarang jadi target. Lanjut ke bagian 4, strategi cerdas di baliknya. Ini kan bikin kita mikir ya, gimana caranya Iran yang teknologinya dianggap di bawah bisa nembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Jawabannya ada pada sebuah strategi yang jenius dalam kesederhanaannya. Pertanyaan ini bikin banyak analis militer garuk-garuk kepala. Gimana bisa senjata mereka bikin kerusakan sebesar itu? Nah, yuk kita bongkar strategi 3 langkah mereka yang cerdik ini. Strateginya itu jenius tapi simple banget. Pertama, abisin amunisi musuh. Mereka kirim rudal-rudal tua dulu buat mancing sistem pertahanan, kayak Iron Dome dan Patriot, supaya nembakin semua rudal pencegah mereka yang mahal. Kedua, di saat yang sama, mereka butain mata musuh dengan cara hancurin radar-radar peringatan dini.
Nah, setara pertahanan musuh terkuras dan buta, baru deh mereka keluarin senjata pamungkasnya ke target yang udah nggak berdaya. Oke, masuk ke bagian 5, dunia yang terbelah. Konflik ini nggak cuma di medan perang ya. Dalam hitungan jam di panggung diplomasi global, suasananya langsung panas dan semua negara dipaksa buat milih pihak. Dan bener aja, dunia langsung pecah kongsi. Nggak ada yang satu suara. PBB sama Oman main aman, mengecam dua-duanya. Rusia dan Tiongkok terang-terangan nyalain agresi AS dan Israel. Sebaliknya, sekutu barat seperti Inggris dan Prancis ya jelas nyalain Iran. Indonesia, seperti biasa, menyerukan dialog dan jalan tengah. Bagian keenam, dan ini yang paling bikin merinding. Di ambang perang global, disinilah kita lihat gimana api kecil di satu wilayah bisa dengan sangat cepat menjalar menjadi kebakaran global yang nggak terkendali. Ini dia 3 langkah mimpi buruk menuju perang dunia. Dimulai dengan Iran yang mainin kartu trufnya, mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur utama minyak dunia. Wah, ini bisa bikin ekonomi dunia lumpuh. Langkah kedua, perang regional terbuka meledak, negara-negara teluk lainnya ikut-ikutan. Dan dari situ, cuma tinggal selangkah lagi menuju, ya, konflik global antara 2 blok raksasa dunia. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang jujur aja bikin gak bisa tidur. Skenario ini memang fiksi, tapi kan dibangun di atas ketegangan yang nyata. Kalau suatu saat peristiwa seperti ini beneran terjadi, apa masih ada jalan buat mundur? Atau jangan-jangan satu percikan yang salah aja udah cukup buat ngebakar seluruh dunia? Pertanyaan itu tetap menggantung di udara.